Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Aljabar Matriks. Minggu lalu kan kita udah libur ya. Jadi minggu ini kita lanjutin materi dulu. Untuk pengganti mungkin nanti bisa kita bicarakan kayaknya di akhir-akhir saja. Jadi kita sekarang lanjutkan materi saja dulu. Biar nanti kita cari jadwal yang tepat. Hari ini kita bahas mengenai operasi pada matriks ya. Kalau kemarin kan kita udah bahas mengenai ordo dan lain-lain gitu kan, jenis-jenis matriks. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai operasi pada matriks. Ini juga review, masih review. Kalian juga ini udah pernah dapet juga sebelumnya. Jadi di sini saya akan mereview lagi. Ada apa aja sih operasi pada matriks itu? Mari kita simak ya. Oke, operasi pertama yang akan kita bahas pada matriks yaitu adalah penjumlahan. Jadi di sini bisa dilihat ya definisinya. Penjumlahan adalah jika matriks-matriks matriks A dan matriks B adalah matriks-matriks yang berukuran sama. Jadi syaratnya itu kalau penjumlahan itu bisa dilihat di sini saya bold ya, matriks-matriksnya itu harus berukuran sama. Kalau misalkan matriksnya nggak berukuran sama, itu dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi syarat utamanya untuk penjumlahan matriks itu adalah matriks-matriksnya itu harus berukuran sama. Maka jumlah A ditambah B atau matriks A ditambah matriks B itu akan diperoleh dengan menambahkan anggota-anggota B dengan anggota-anggota A atau elemen ya yang berpadanan gitu ya. Maksudnya berpadanan ini sama, misalkan elemen di A di baris 1 kolom ke 1 maka dijumlahkan dengan elemen di B baris ke 1 dan kolom ke 1 juga gitu ya. Jadi kan kalau matriks itu kan dia pasti punya kolom dan baris. Nah, jadi yang dijumlahkan itu elemen-elemen yang berpadanan atau posisinya itu sama gitu. Nanti mungkin bisa dilihat di contoh. Kemudian kalau selisihnya itu hampir sama dengan penjumlahan, tapi kalau selisihnya itu kan dikurangi berarti kan antara matriks A dengan matriks B gitu. Sama untuk elemen-elemen yang berpadanan juga. Maka di sini bisa dilihat juga bahwa matriks-matriks berukuran berbeda tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan gitu ya. Ini intinya dari penjumlahan. Jadi kalau matriksnya dia itu beda ordonya, beda beda ukurannya itu dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Di sini bisa kita lihat untuk contoh. Misalkan ada matriks A ini kan berarti 2 kali 3 ordonya ya, karena 2 baris dan 3 kolom. Nah, matriks B-nya juga 2 kali 3, 2 baris 3 kolom, maka kita bisa jumlahkan dan kita bisa kurangkan gitu. Nah, hasil penjumlahannya itu bisa dilihat di sini. A plus B sama dengan 0. Kenapa ini baris pertama dan kolom pertamanya itu hasilnya 0? Karena dia hasil dari penjumlahan antara baris pertama kolom pertama matriks A dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama matriks B seperti itu ya. Jadi ini 1 ditambah minus 1 hasilnya di sini 0 gitu. Nah, ini juga berlaku selanjutnya gitu kan. Di sini baris pertama kolom keduanya itu 4 di matriks A dan baris pertama kolom keduanya di B itu 3, maka kalau dijumlahkan di sini dapat A plus B-nya itu 7 gitu. Dan seterusnya. Ini bisa dipahami ya, karena kalian juga pasti sudah pernah dapat waktu di SMA. Nah, kemudian ada lagi selisih A min B gitu. Ini mohon maaf salah tulis, harusnya A min B sama dengan nggak ada sama dengan A. Jadi A min B itu hasil seperti ini. Kenapa? Karena dia A-nya itu kan di sini ya. Misalkan kita lihat dari kolom pertama baris pertama. Ini kenapa sih 2 gitu kan. Nah, kolom pertama baris pertama A itu kan 1 dikurangi dengan kolom pertama baris pertama B. Jadi 1 min 1 sama aja 1 ditambah 1, jadi di sini 2 gitu. Dan seterusnya gitu ya. Ini juga 4 dikurangi 3 jadinya di sini 1 gitu. 2 dikurangi 2 jadi di sini 0 dan seterusnya. Ini dapat dipahami ya. Selanjutnya ada lagi operasi perkalian dengan skalar gitu ya. Jadi matriks itu tidak melulu hanya bisa dikalikan dengan matriks lagi gitu, tapi boleh juga dengan skalar gitu ya. Seperti di definisi yang kedua ini, perkalian dengan skalar. Jika A adalah sembarang matriks dan K adalah sembarang skalar, ini bisa dilihat ya. Yang kapital A itu tuh matriks, yang huruf kecil K itu skalar. Skalar itu angka biasa kan, konstanta gitu ya.
Nah, A sembarang matriks dan K sembarang skalar, maka hasil perkalian K dikali A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap anggota A dengan K. Kita langsung ke contoh aja, misalkan ada matriks A gitu ya, seperti ini 3 kali 3. Kemudian ada skalar K atau konstanta K sama dengan 3, maka kita bisa mengalihkan K3 ini dengan matriks A gitu. KA sama dengan seperti ini gitu. Kita kalikan semua elemen di A itu dengan 3. Makanya di sini 3, 15, 6, minus 9, 6, 12. Ini kan dengan mengalihkan anggota-anggota A dengan 3 gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi perkaliannya itu kalau dalam matriks itu ada dua, perkalian skalar dan perkalian antar matriks gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, kalau selanjutnya ini adalah operasi perkalian antar matriks gitu. Jadi kalau tadi kan dengan skalar, nah perkalian antar matriks juga bisa gitu. Misalkan matriks A dikalikan dengan matriks B. Tapi kalau perkalian antar matriks itu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Jadi sebuah matriks M kali R dan misalkan sebuah matriks A M kali R dan ada matriks B R kali N, maka hasil kali AB adalah M kali N. Lihat di sini ya. Jadi syaratnya adalah A-nya itu harus misalkan M kali R. Nah, B-nya itu harus R kali N. Jadi kolom matriks pertama itu harus sama dengan baris matriks kedua gitu ya. Jadi misalkan A-nya itu 2 kali 3. Nah, berarti yang B-nya itu harus 3 kali berapa gitu kan. Jadi kolomnya di matriks yang A itu harus sama dengan barisnya di matriks yang B. Baru dia bisa dioperasikan atau baru dia bisa dikalikan gitu ya. Nah, maka hasil kalinya A, B-nya itu ordonya jadi M kali N gitu. Jadi baris dari matriks pertama dikali dengan kolom matriks kedua gitu kan. Nanti kita bisa lihat juga di contohnya. Nah, yang unsur-unsur pada baris I dan kolom J yang diperoleh dengan menjumlahkan hasil unsur-unsur yang berpadanan dari baris ke dan baris ke I dan kolom ke J gitu ya. Jadi misalkan di sini kita lihat ya, ada contohnya di sini A. A-nya itu berukuran berarti 2 kali 3 karena 2 baris dan 3 kolom. Nah, B-nya itu kan berarti berukuran berapa nih? 3 kali 4 ya, karena 3 baris, 4 kolom. Ini bisa dilihat. Nah, kalau 2 kali 3 dengan 3 kali 4, berarti kan di sini jumlah kolom di sini dengan jumlah baris di sini sama ya. Tadi ya 2 kali 3, 3 kali 4. Berarti bisa dikalikan. Nah, kemudian nanti hasil kalinya itu ukurannya berapa? Berarti yang paling depannya 2 dikali dengan kolom yang paling akhirnya 4. Berarti nanti hasilnya 2 kali 4 gitu ya. Ini review saja karena kalian juga pasti sudah paham. Nah, kalau kayak gitu biasanya saya suka di garis seperti ini. Biar kalau kalian nggak bingung ya. Jadi, kalau misalkan kayak gini, saya kasih contoh misalkan untuk yang perkalian untuk yang baris pertama, kolom pertama nih, baris pertama, kolom pertama. Ini nih dapetnya dari mana sih baris pertama, kolom pertama ini? Kenapa 2 tambah 4 tambah 8? Karena perkalian dari baris 1 dikali dengan kolom 1 gitu ya. Jadi baris 1 gitu kan, dikali dengan kolom 1. Ini tuh ya, sorry. Nah, kolom 1. Pokoknya baris 1 dikali kolom 1 pasti hasilnya jadi di sini ya. Nah, itu kita kalikan saja. Berarti kan di sini min 2 kali min 1, 4 dikali 1, dan 2 dikali 8, 2 dikali 4, jadi 8. Di sini hasilnya gitu ya. Nanti kalian silakan kalau ada yang nggak paham, bisa didiskusikan gitu. Mohon maaf ini dicoret-coret. Saya lanjut. Nah, nanti sama aja, misalkan ini juga ya, dapatnya dari mana nih, yang ini 0, 20, 12 itu sama, jadi min 2 dikali 0, 4 dikali 5, 2 dikali 6 gitu ya. Jadi di sini berarti baris 1 dikali dengan kolom kedua gitu, dan seterusnya ya, bisa dipahami ya kira-kira ya. Jadi kalau bingung bisa dipakai garis-garis, tapi terserah itu mah cara kalian masing-masing ya. Kalau saya biasanya waktu dulu kalau misalkan bingung itu suka di garis-garis, apalagi kalau udah 5 kali berapa gitu kan, kalau matriksnya udah banyak, biasanya saya garis-garis terus saya kalikan gitu. Jadi
Seperti itu ya. Jadi misalkan ini juga nih, berarti kan baris kedua kolom ke satu ya, ini kan di sininya. Nah berarti baris perkalian antara baris ke satu dengan kolom ke satu. Di sini aja dikalikan min 5 dikali 1, 5 dikali min 1 gitu maksudnya, 6 dikali 1 dan 7 dikali 4 bisa dilihat di sini gitu. Nanti kemudian dijumlahkan hasilnya seperti ini. Ini ya hasil perkalian A kali B-nya nih. A kali B-nya hasilnya seperti ini. Dan ukurannya berapa? Ukurannya 2 kali 4. 2 baris, 4 kolom. Sesuai ya sama yang tadi ya, sesuai sama definisinya ya gitu. Karena di sininya 2 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 4. Maka hasil perkaliannya 2 kali 4 gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Mungkin yang paling agak ribet kalau misalkan udah mulai banyak gitu kan, ordonya udah sampai ordo misalkan 6 kali 6 dikali 5 kali 6 gitu, atau 6 kali 6 dikali 6 kali 7, itu kan lumayan banget gitu untuk mengalihkan, jadi butuh ketelitian. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya ada contoh gitu kan. Misalkan ada contoh soal B-nya itu seperti ini. Misalkan ukurannya 3 kali 3, C-nya itu juga ukurannya 3 kali 3 gitu. Seperti ini. Ini kebetulan bersama C-nya sama ya ininya ya, apa namanya, matriksnya ya. Jadi misalkan ada diketahui B-nya seperti ini, C-nya seperti ini. Di sini carilah unsur baris ke-1 dan dari hasil kali B dan C gitu. Baris ke-1, berarti kalau baris ke-1 itu kalian kalikan baris ke-1 dengan kolom-kolomnya gitu kan ya. Berarti kan kalau yang ini baris ke-1 kolom ke-1, berarti kan yang 0 itu kan, ini juga baris ke-1 kolom kedua, ini baris ke-1 kolom ketiga gitu. Jadi kalian cari aja baris ke-1, ini kan berarti dikalikan dengan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kayak tadi saya bilang kan, kalau dia kan cuma mau soalnya nyarinya baris ke-1 saja kan, berarti semua barisnya gitu, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, dan baris 1 kolom 3, seperti itu ya. Karena kan kalau 3 kali 3 dikali dengan 3 kali 3, pasti nanti hasilnya ordonya itu 3 kali 3 juga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua misalkan, jadi ini karena dia tidak minta hasil kalinya, tapi langsung cari unsur gitu kan, di baris ke-1-nya seperti apa gitu, bisa dilihat dari situ gitu, dengan cara mengalihkan baris ke-1 dengan kolom-kolomnya, seperti itu kan. Nah, kalau yang B itu carilah unsur kolom kedua dari hasil kali matriks B dan C. Nah, dia maunya ini kolom kedua. Berarti gimana nih kira-kira kalau dia mau nyari kolom kedua? Kolom kedua itu kan berarti baris 1 dikali kolom kedua, ya. Baris 2 dikali kolom kedua, kemudian baris 3 dikali kolom ketiga gitu ya. Karena dia kan mencarinya kolomnya kan, kolom kedua. Kalau kolom kedua dari matriks itu kan seperti ini. Kalau matriks B kali C. Tapi kalau misalkan kalian bingung bisa sih kalian kalikan aja dulu seperti biasa, kemudian nanti kalian cari baris ke-1-nya atau kemudian kolom keduanya gitu. Kalau misalkan bingung dengan cara seperti ini ya, ini hanya biar kalian nggak bingung aja sih gitu. Misalkan kolom kedua itu berarti apa dikali apa ya? Berarti kan untuk apa namanya, mendalami lagi konsepnya gitu. Kalau ternyata kolom kedua itu berarti baris ke-1 dikali kolom kedua, baris kedua dikali kolom kedua, baris ketiga dikali kolom ketiga, seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kalian bingung untuk mengerjakan soal seperti ini, bisa juga gitu dikalikan dulu B kali C-nya, kemudian kalian nanti jawab baris satunya apa, kolom keduanya apa gitu. Seperti itu ya. Saya harap nggak ada yang dipusingin gitu kan, karena ini hanya cara menjawab saja gitu. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Materi selanjutnya itu mengenai transpos dari suatu matriks. Ini juga bukan hal yang baru ya. Jadi kalau misalkan transpos dari suatu matriks itu adalah misalkan ada matriks A ya, dengan ordonya itu M kali N, maka transposnya itu dibalik gitu, baris jadi kolom, kolom jadi baris, maka jadinya dia ukurannya jadi N kali M gitu. Biasanya transpos itu didefinisikan A transpos, ada T di atasnya ya, A pangkat T di atasnya, kemudian nanti ordonya itu kebalik gitu, misalkan tadinya M kali N jadi N kali M, seperti itu ya. Jadi ini saya tidak berikan contoh karena ini juga pasti kalian sudah tahu gitu ya.
Jadi kalau misalkan tadinya A-nya itu 2 kali 3 ya berarti A transposnya 3 kali 2. Tinggal dibalik aja baris jadi kolom, kolom jadi baris. Seperti itu. Kemudian ada lagi trace dari suatu matriks. Mungkin ini yang agak baru ya, karena biasanya kita nggak, mungkin di SMA itu biasanya sekilas mempelajari mengenai trace. Apa itu trace? Di sini juga kita hanya tahu sekilas saja. Trace dari suatu matriks itu adalah definisikan seperti ini ya. Jadi kalau trace itu dia jumlah dari diagonal-diagonal utamanya gitu. Ini bisa dilihat di sini misalkan ada matriks A gitu kan, A11, A12, A13 gitu kan. Nah, kemudian seperti ini. Ini matriks secara umum ya. Nah, trace dari A-nya itu diformulasikan seperti ini gitu. Jadi trace-nya itu penjumlahan dari diagonal-diagonal utamanya ini, elemen-elemen di diagonal utama. Jadi A11 ditambah A12 ditambah A13 seperti ini trace A-nya. Maka kalau misalkan di sini ada contoh, kalau misalkan kalian punya matriks B, maka trace dari B-nya seperti ini. Dijumlahkan ya berarti ya diagonal utamanya ya. 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 0 jadi 12. Trace B-nya itu 12. Seperti itu ya. Untuk trace dan transpose saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Setelah tadi saya jelaskan mengenai operasi-operasi matriks. Nah, selanjutnya ada teorema-teorema dalam operasi matriks itu gitu ya. Nah, teorema-teoremanya bisa dilihat di sini. Ada yang pertama komutatif, asosiatif, dan selanjutnya gitu ya. Ada banyak di sini teorema-teoremanya. Nah, ini nih teorema-teorema ini itu turunan dari operasi-operasi matriks yang tadi saya jelaskan gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah terbukti, sudah kan dia teorema, berarti kan sudah dibuktikan gitu. Jadi kalau ternyata berlaku gitu penjumlahan matriks A ditambah matriks B itu ternyata sama dengan matriks B ditambah matriks A, atau berlaku hukum komutatif gitu ya, seperti kalau misalkan kalian di bilangan real juga kan gitu ya, A tambah B sama dengan B tambah A. Maksudnya misalkan 3 tambah 5 sama dengan 5 tambah 3 seperti itu. Nah, nanti saya minta kalian untuk membuktikan, karena waktunya juga masih banyak, jadi latihan atau tugas untuk pertemuan hari ini tuh kalian buktikan semua sifat-sifatnya. Tapi kalau mau membuktikan kan nggak boleh pakai counter example ya. Jadi di sini saya minta kalian ambil sembarang matriks ukurannya 3 kali 3, matriks A, B, C. Jadi matriks A, B, C di sini tuh harus matriks sembarang, nggak boleh counter example, harus yang universal gitu kan, karena kita akan membuktikan teorema. Jadi misalkan kalian ambil A-nya itu A11 dan seterusnya sampai A33, misalkan bisa juga seperti itu. Yang penting huruf ya, jangan angka gitu. Dengan hurufnya itu kita hurufnya itu keterangannya itu ya bilangan real gitu. Jadi nanti sebenarnya semuanya ini berlaku untuk semua bilangan real gitu. Jadi nanti kalian saya minta ambil sembarang matriks A, B, C dengan ukurannya 3 kali 3, kemudian sembarang skalar juga AB gitu ya, nggak boleh pakai angka. Nanti saya minta kalian buktikan ini semua. Karena ini cukup banyak, jadi dikumpulkannya boleh besok pagi jam 9 ya, jadi hari Selasa jam 9 dikumpulkannya lewat LMS. Kalian silakan dari sekarang dicicil ya, dicoba-coba gitu kan, karena sekarang kan waktu juga masih banyak nih setelah ini. Setelah ini kan nanti kalian diskusi atau ngasih statement di LMS. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada pertanyaan, kalian cukup aja memberikan statement bahwa kalian sudah paham gitu kan mengenai materi yang ada di video ini. Tapi kalau misalkan kalian ada yang ditanyakan, silakan bisa didiskusikan di di forum diskusi di LMS. Tapi kalau misalkan emang tidak ada yang ditanyakan, cukup memberikan statement saja, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kalian bisa mencoba untuk langsung membuktikan teorema-teorema yang ada di sini gitu ya. Jadi barangkali kalian karena waktunya masih banyak bisa untuk coba yang di sini. Nah, untuk membuktikannya bisa kalian pakai sifat-sifat di bilangan real gitu. Jadi kan sifat komutatif di bilangan real. Bisa juga kalian cara membuktikannya itu misalkan buktikan ruas kiri dulu apakah sama dengan ruas kanan atau enggak gitu. Biasanya untuk perkalian agak sulit ya kalau menggunakan sifat-sifat karena beda gitu perkalian di bilangan real dengan perkalian di matriks. Jadi kalian kalau misalkan emang bingung, misalkan untuk perkalian yang C misalkan gitu kan, bagaimana cara membuktikannya ya kalian nggak apa-apa, misalkan buktikan dulu A
dikali B dikali C. Jadi pertama kan B kali C dulu, terus dikalikan matriks A, itu sama enggak hasilnya gitu, sama. Ketika A dikalikan B, baru dikalikan C gitu. Jadi nanti kalian caranya itu menyamakan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Boleh juga misalkan kalian kerjakan dulu ruas kirinya dulu, kemudian kan kalian dapat hasil dari ruas kiri, nah baru kalian uh, cek lagi untuk ruas kanannya. Kalau misalkan sama, berarti memang dia sama dengan gitu ya, cara membuktikannya bebas saja. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa di diskusi, di grup diskusi. Minggu depan kita akan mulai menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan matriks gitu ya. Saya sampai jumpa minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.